Halo semuanya, balik lagi bersama host magang Jonathan di sini. Hari ini kami pengen bahas keyboard, tapi ukurannya berbeda sama kebanyakan keyboard yang kami sudah bahas sebelumnya. Karena kebanyakan tren keyboardnya lagi ngetren arah 60% atau mungkin 65%. Tapi bisa dibilang layoutan satu ini agak sedikit berbeda, bahkan bisa dibilang eksistensinya itu bisa dihitung jari karena nggak banyak yang jual layout seperti ini, khususnya di pasar Indonesia. Jadi keyboard yang mau gue bahas hari ini adalah Rexus Daxa M100 Pro. Keyboard yang satu ini adalah compact layout tapi punya bisa dibilang kapabilitas yang hampir sama keyboard full size. Karena layoutnya itu bisa dibilang layout 96 keys, tapi punya F-Rose, punya navigation keys, bahkan punya number pad juga. Dan selain itu, kalau misalkan kalian tertarik sama keyboard full size yang punya ukuran compact, Rexus Daxa M100 ini juga punya beberapa fitur atau aspek yang menurut gua worth untuk dimention. Jadi kalau misalkan kalian berencana atau mungkin lagi lihat-lihat keyboard yang satu ini, mungkin nonton terus videonya sebelum kalian memutuskan untuk membeli produk yang satu ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan keyboard yang satu ini, kalau kalian baru nemuin channelnya, boleh dong bantu kami untuk pencet tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan semua review soal gaming terkini, mau dari mouse, headset, atau mungkin keyboard compact kayak Rexus yang satu ini. Dan jangan lupa untuk pencet juga lonceng belnya supaya setiap kali kami ngeluarin video terbaru langsung masuk ke notifikasi inbox kalian. Gue pertama-tama akan ngebahas soal layout keyboard yang satu ini buat kalian yang belum familiar. Soal keyboard ini bisa dibilang sebagai compact full size atau lebih terkenal disebut dengan 96 keys layout karena tombolnya itu sangat mirip sama full size tapi lebih dempet, jadi nggak ada nafas di antara F-Rose, navigation keys, atau mungkin dengan number pad. Jadi mungkin buat kalian yang akhir-akhir ini lagi masuk atau keganjringan ke dunia mechanical keyboard, tapi kok ngerasa kayaknya keyboard mechanical tuh nggak ada yang punya tambahan number pad, mungkin Rexus M100 ini bisa menjadi pilihan yang menarik buat kalian. Tapi sih kalau buat gua personal, keyboard ini agak sedikit lebih gede, apalagi kalau misalkan mau dipakai buat main game. Tapi balik lagi sih, kalau diukur itu keyboard ini hanya sedikit lebih lebar dibandingkan dengan keyboard yang berukuran TKL misalnya. Jadi kalau misalkan memang kalian anaknya spreadsheet banget dan kebutuhan number pad itu udah nggak bisa dinego, mungkin keyboard yang satu ini adalah keyboard yang kalian cari-cari selama ini. Ngomongin soal build quality dari Rexus Daxa M100 yang satu ini, overall tuh bahannya menurut gue cukup solid. Kalau dicoba untuk dipelintir, gue nggak ngerasa adanya clicking atau mungkin bunyi yang aneh-aneh. Jadi kalau misalkan kalian udah mau beli keyboard yang satu ini, nggak perlu khawatir soal build quality-nya. Terus kalau misalkan di bawahnya kalian bisa menemukan logo Rexusnya sendiri, berserta dengan flip fit yang bisa digunakan kalau kalian ingin mengganti angle ergonomisnya. Kalian juga bisa menemukan 4 rubber fit yang bisa digunakan untuk menstabilkan keyboardnya kalau dipakai untuk ngetik atau mungkin untuk main game. Salah satu pilihan desain yang diputuskan sama keyboard yang satu ini cukup unik ya, soalnya mereka memberikan lampu indikasi untuk caps lock, penggantian antara keyboard Windows ke Mac, dan Windows lock itu di sisi bibir depan keyboard ngadep ke kita, bukan indikasinya kayak di atas, karena saking keyboardnya itu padat itu udah nggak ada tempat untuk bisa naruh indikasi ini, yang menurut gua pilihan yang menarik. Tapi kalau buat gue personal sih, gue lebih suka indikasinya ditaruh di atas layaknya keyboard-keyboard yang biasanya udah ada. Selanjutnya gue akan bahas soal keycap yang digunakan di Rexus M100 yang satu ini. Soal mereka menggunakan PBT double shot yang punya kualitas jauh lebih bagus kalau dibandingkan dengan M71 atau mungkin M84 yang sudah pernah kami review di video sebelumnya. Tapi perlu diperhatikan ya, kualitas PBT yang baik ini bisa menyebabkan LED-nya jadi lebih sulit untuk tembus karena tujuan dari PBT double shot adalah memberikan kualitas dan juga warna yang jauh lebih bagus dan berbeda dengan kualitas ABS yang jauh lebih tipis supaya bisa menembus lampu LED-nya. Jadi kalau misalkan kalian lebih prefer punya keycap yang punya colorway yang lebih cantik dibandingkan dengan RGB, ini juga bisa menjadi pilihan faktor untuk menentukan membeli keyboard yang satu ini. Karena kita ngomongin soal colorway keycap yang digunakan pada keyboard yang satu ini juga datang dengan warna yang bisa dibilang cukup asik sebagai keyboard pre-build. Karena kombinasi antara warna putih, aksen biru tua dan juga oranye ini menurut gue cukup eye-catching kalau digunakan di setup PC atau mungkin laptop kalian. Dan kualitasnya menurut gue mengingatkan akan keyboard Iconix generasi lama model seperti F60 atau F96. Jadi sebagai keyboard pre-build, walaupun nggak punya keycap yang tipis biar LED-nya tembus, ini punya keycap PBT yang warnanya bisa dibilang cukup kece. Kalau kalian berencana untuk membeli keyboard yang satu ini, di dalam paket pembeliannya kalian bisa menemukan keyboard Rexus Daxa M100 sendiri, lalu kalian bisa menemukan buku garansi dan juga buku manual untuk bisa membaca lebih lengkap soal fungsionalitas keyboard, lalu kalian mendapatkan switch puller, keycap puller, extra switch sebanyak 4 biji, dan juga ekstra aksen keycap yang menurut gue agak sedikit berbeda bahannya sama keycap yang diberikan bawaan dari keyboardnya. Soalnya warna aksennya merah dan mengingatkan gue akan keycap aksen ekstra yang biasanya dibonuskan
pada keyboard Daxa M84 atau M71. Bahannya tuh dari ABS double shot yang lebih mudah untuk menembus LED, dan menurut gue akan lebih bagus kalau aksen keycapnya semua punya kotak bahan yang sama sih. Di dalam kotak kalian juga bisa menemukan kabel braided dari USB-C ke USB-A yang kalian gunakan untuk mengkoneksikan ke PC atau laptop kalian. Kabelnya sih cukup tebal dan bisa dibilang punya potensi kinking kalau misalkan kepelintir setelah waktu yang cukup lama. Dan kalau misalkan memang kalian nggak suka sama kabelnya, kalian bisa ganti karena colokannya port USB-C. Jadi selama kalian punya kabel USB-C ke USB-A, harusnya keyboard ini nggak ada masalah. Jadi kalau kalian penasaran soal typing feel dari keyboardnya, keyboard ini menggunakan tray mount, jadi bisa dibilang rasanya hampir sama dengan kebanyakan tray mount yang sudah keluar di pasaran. Dan kalau misalkan kita coba bongkar, keyboard ini tidak mendapatkan tambahan seperti extra foam atau dampener. Jadi kalau mungkin kalian berencana untuk membeli Daxa M100 dan melakukan modifikasinya harusnya nggak terlalu sulit karena keyboardnya sangat mudah diakses dan kalian bisa melakukan modifikasi model seperti looping atau mungkin nambahin foam biar suaranya nggak terlalu hollow. Rexus Daxa M100 datang dengan 3 pilihan opsi switch, yaitu Gateron Brown, Gateron Yellow, dan juga Gateron Blue. Review sampel yang kami dapatkan menggunakan Gateron Brown dan bisa dibilang rasa Gateron Brown-nya itu sama dengan Gateron Brown yang sudah pernah ada sebelumnya. Rasa keyboardnya itu punya tactility sedikit, tapi especially pada switch yang satu ini agak sedikit tipis ya, dan bisa dibilang agak sedikit kasar kalau gue gunakan dan agak wobbly juga. Jadi kalau misalkan kalian nggak gitu prefer untuk menggunakan tactile, masih ada pilihan untuk menggunakan linear switch macam seperti Gateron Yellow, atau mungkin kalau emang pengen yang berisik, boleh pilih yang menggunakan Gateron Blue aja. Kalau ngomongin soal stabilizer, semua steps dari Rexus Daxa M100 sudah mendapatkan loop dari factory. Waktu gue coba sih review unit yang kami dapetin, itu rasanya nggak terlalu rattle dan nggak ada problem. Tapi baik lagi ya, yang namanya di loop dari factory itu gacha. Kadang oke, kadang juga nggak oke. Jadi kalau misalkan oke, bagus buat kalian. Kalau nggak oke dan mungkin rasanya gatel, ya coba bongkar sendiri aja. Ketika gue mencoba mengetik menggunakan Rexus Daxa M100, gue nggak merasakan tapping feel yang bisa dibilang aneh-aneh banget sih. Jadi tapping feel-nya itu normal-normal aja, stepsnya udah pre-loop, dan baik lagi ya, kualitasnya bisa gacha, bisa bagus, bisa enggak. Dan ya karena nggak ada foam, suaranya agak sedikit hollow. Jadi kalau misalkan kalian penasaran gimana suara typing testnya, berikut adalah typing test suara untuk keyboard Rexus Daxa M100. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari Rexus Daxa M100 yang satu ini? Kalau kalian berencana untuk membeli keyboard full size, karena terbiasa dari keyboard full size, kepengen migrasi ke mechanical keyboard, tapi kepengen punya keyboard yang layoutnya kayak nggak aneh-aneh, kayak 60% atau 65%, itu mungkin M100 bisa jadi pilihan yang menarik. Soalnya ukurannya itu compact, punya kelengkapannya like full size, dan juga punya kualitas yang bagus menggunakan switch Gateron dan juga menggunakan PBT double shot. Masih punya RGB kok, jadi kalau misalkan kalian lagi bosen dan kepengen kayak RGB-RGB-an, tinggal diganti aja sama keycapnya yang bisa tembus LED. Dan selain itu kalau misalkan kita bandingin, itu alternatifnya nggak terlalu banyak kalau kita ngomongin soal layout full size tapi compact. Paling komparasinya itu dibandingkan dengan VX9 Pro, dan VX9 Pro itu menggunakan keycap yang jauh lebih tipis, jadi LED-nya itu bisa nembus, RGB-nya bisa lebih keluar. Tapi selain itu, buat gue sih untuk harga 850.000, gue mending pilih Rexus karena punya kualitas keycap yang jauh lebih manis dan memang bisa dilakukan modifikasi model seperti nambahin foam, looping, karena akses keyboardnya itu nggak terlalu sulit untuk dibongkar. Kalau kita ngomongin soal kekurangan, menurut gue agak disayangkan Rexus Daxa M100 tidak datang dengan kapabilitas wireless. Dan menurut gue keyboard ini punya potensi untuk menjadi wireless karena di belakang casingnya itu sudah punya layout untuk naruh dongle. Jadi, apakah Rexus akan mengeluarkan kembali Rexus M100 seri Ultimate dengan kapabilitas wireless? Mungkin kita mesti tunggu tanggal mainnya dari Rexus aja.
Jadi berikut adalah review yang bisa gue share untuk Resus Daxa M100 yang satu ini. Gimana menurut kalian setelah review? Apakah kalian makin tergiur untuk membeli keyboard yang satu ini? Atau mungkin kalian malah udah berpaling ke keyboard dengan layout yang bentuknya lebih ajaib lagi? Boleh dong, share komentar kalian semua dan pendapatnya di kolom komentar. Dan boleh saranin kami kira-kira produk apa yang perlu kita bahas di video selanjutnya. Dan boleh ikutin lah semua sosial media kita, supaya setiap kali kita ada update soal preview atau teaser produk terbaru, itu bisa jadi yang pertama. Kalian juga bisa join Discord kita untuk obrolan yang jauh lebih dalam. Nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.